Halo para pecinta ngebul, ketemu lagi kita. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget bikin pusing tujuh keliling, tapi pentingnya luar biasa. Yep, kita bakal bedah tuntas soal milih oli samping yang paling pas buat motor kesayangan kita, biar nggak ada lagi tuh drama salah pilih oli. Ngaku deh, pasti pernah kan ngalamin momen ini? Berdiri di depan rak oli di toko, mata jelalatan lihat puluhan botol warna-warni. Mereknya beda-beda, harganya macam-macam. Semuanya kayak teriak, pilih aku yang terbaik. Gimana nggak bingung coba? Nah, tenang aja, hari ini kita cari jawabannya bareng-bareng. Nah, ini dia nih, biang keroknya. Lihat aja deh data-data ini. Angkanya banyak, istilahnya aneh-aneh. Ada viskositas, titik nyala, apalah itu. Bikin pusing kan? Tapi eits, jangan keburu nyerah dulu. Justru, semua jawaban yang kita cari itu ada di sini. Kuncinya cuma satu, kita harus ngerti cara bacanya. Oke, siap? Kita mulai operasi bedah label botol oli. Anggap aja ini kursus kilat biar kita semua jadi jagoan baca label. Percaya deh, setelah ini, ngelihat angka-angka dan istilah teknis di botol oli itu bakal jadi gampang banget. Yang pertama, viskositas, atau gampangnya kekentalan. Gini deh, bayangin madu sama air. Madu itu kan kental, nah viskositasnya tinggi. Kalau air, encer, viskositasnya rendah. Simpel kan? Di mesin, oli yang lebih kental itu ibaratnya ngasih lapisan pelindung yang lebih tebal pas mesin lagi panas-panasnya. Tapi ya gitu, kalau kekentalan, mesin bisa agak berat tarikannya. Jadi kita harus cari yang pas. Lanjut, ada flash point atau titik nyala. Nah yang ini penting banget, jangan sampai kedip. Angka ini nunjukin seberapa kuat oli nahan panas. Gampangnya, seberapa panas mesinnya sebelum oli mulai menyerah dan nguap. Buat kalian yang doyan betot gas pol-polan atau touring berjam-jam, suhu mesin kan bisa gila-gilaan tuh. Nah, flash point yang tinggi itu jadi dewa penolong biar pelumasan tetap aman jaya. Terus ada base alias bahan dasar. Anggap aja ini DNNA-nya oli. Ada semi-sintetik, ini pilihan pinter buat harian, harga sama kualitasnya seimbang. Terus ada full sintetik, wah ini naik kelas, perlindungannya lebih jago dan mesin lebih bersih. Nah, di puncaknya ada ester atau caster. Ini sih spek dewa, oli kelas sultan buat balapan atau kondisi super ekstrim. Terakhir, ini dia senjata rahasianya, aditif. Low ash itu artinya keraknya dikit, jadi ruang bakar awet bersih. Detergensi itu kayak sabun cuci di dalam mesin, tugasnya bersih-bersih. High temp ngasih tenaga ekstra biar oli tetap stabil di suhu panas gila. Dan yang paling penting buat masa depan, dispersan. Ingat-ingat ya nama ini, nanti kita bahas lagi. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Sekarang kita udah bisa bahasa oli, saatnya kita jadi mak comblang. Kita bakal jodohin oli yang tepat bukan cuma buat motornya, tapi buat gaya berkendara kalian. Karena oli buat ke warung sama oli buat ke sirkuit, ya jelas bedalah kebutuhannya. Coba deh, lihat tabel ini. Kalian masuk tim yang mana? Buat tim warawiri harian, yang penting kan motor aman, dompet juga aman. Oli kayak Eneos City atau Idemitsu itu udah lebih dari cukup. Buat kalian para anak touring sejati yang butuh motor tahan banting di jalanan panjang, cari yang tahan panas kayak Ippone R2000 atau Liqui Moly 2T Street. Nah, buat para pengejar top speed di sirkuit, jangan pernah kompromi. Kalian butuh pelumasan level dewa, flash point tinggi, bahan dasar sultan. Pilihannya, ya kayak Castrol A747 atau Ippone Samurai. Jadi ngerti kan sekarang? Intinya tuh di sini. Nggak ada itu yang namanya satu oli terbaik buat semua orang. Nggak ada. Yang ada itu, oli yang speknya paling pas, paling klik sama kebutuhan mesin dan gaya lo pakai motor. Jadi, jangan cuma ikut-ikutan temen, pahami kebutuhanmu sendiri. Oke, sekarang kita geser dikit ke topik yang, jujur aja, ini krusial banget buat masa depan motor kita semua. Soal bahan bakar. Ini informasi penting, biar motor kita panjang umur dan performanya tetap yahoo! Dengerin baik-baik guys, bakal ada perubahan besar soal bensin. Katanya sih, mulai 2026 nanti, bensin kita bakal dicampur sama etanol, jadi E10. Buat kita-kita penunggang motor 2 tak, ini lampu kuning. Kenapa? Soalnya etanol ini bisa misahin oli dari bensin. Kalau udah gitu, pelumasan bisa ambyar, dan mesin kesayangan kita bisa jadi korban. Ngeri kan? Tapi tenang. Selalu ada pahlawan di setiap cerita. Ingat kan aditif yang tadi saya suruh ingat? Yup, dispersan. Inilah dia jagonya. Tugas dia tuh jadi lem super yang ngejaga oli sama bensin etanol tetap nempel mesra. Jadi pelumasan tetap jalan sempurna, nggak ada drama. Oke, catat nih. Ini dia, daftar oli-oli yang udah siap tempur ngadepin era bensin etanol.
Semuanya udah punya jimat, dispersan di dalamnya. Bisa dibilang ini oli-oli future proof. Coba intip deh, oli andalan kalian ada di daftar ini nggak? Kalau ada, aman. Kalau belum, ya mungkin saatnya mikir buat hijrah demi kebaikan jangka panjang si kuda besi. Pesan paling penting yang harus kalian tahu adalah, nggak perlu khawatir sama sekali. Mungkin kedengarannya aneh ya, kok bisa perubahan sebesar ini dibilang nggak usah khawatir? Nah, faktanya, motor 2 tak kita itu sebenarnya punya kemampuan adaptasi yang luar biasa loh. Yuk kita cari tahu alasannya. Ini dia alasan utamanya kenapa kita bisa lebih santai. Kuncinya itu ada di teknologi oli samping modern yang kita pakai sekarang. Jadi gini, etanol itu kan sifatnya bisa sedikit keras ya ke sistem pelumasan. Tapi oli samping yang beredar di pasaran sekarang, apalagi yang udah ada aditif dispersannya, itu emang udah dirancang khusus buat bisa nyampur sempurna sama bensin yang ada etanolnya. Artinya apa? Artinya pelumasan di jantung mesin kalian itu bakal tetap aman jaya. Nah, jadi intinya persiapan buat eten ini sama sekali nggak ribet kok. Semuanya itu sebenarnya cuma berpusat di 2 area utama aja yang perlu kita perhatiin. Yang pertama itu soal perawatan, dan yang kedua itu soal sedikit penyesuaian cerdas di mesin. Cuma 2 itu aja. Sekarang kita bedah satu persatu ya. Oke, kita masuk ke area kunci yang pertama, yaitu perawatan yang proaktif. Maksudnya proaktif tuh gimana? Ya, simple aja. Tujuannya itu buat mencegah masalah sebelum kejadian. Jadi kita pastikan semua komponen motor kita itu siap tempur ngadepin bahan bakar baru ini. Nah, ini dia 3 langkah praktis perawatannya. Pertama, ganti deh komponen-komponen yang rentan, contohnya selang bensin. Kenapa? Soalnya etanol itu bisa bikin material karet yang lama jadi gampang getas dan retak. Kedua, rajin-rajin bersihin tangki. Etanol itu bisa ngelunturin kerak atau kotoran di dasar tangki, yang kalau nggak dibersihin bisa nyumbat kemana-mana. Terakhir, ya ini sih standar ya, jaga kebersihan karburator. Tapi dengan bahan bakar baru ini, kebersihan karbu jadi makin penting lagi. Oke, kalau urusan perawatan udah beres, kita pindah ke kunci yang kedua, yaitu sedikit penyesuaian di bagian mesinnya. Tujuannya simple, kita mau dapetin performa terbaik dan pembakaran yang paling efisien dari bahan bakar eten yang baru ini. Fokus penyesuaian kita ada di satu hal penting, rasio kompresi. Gampangnya gini deh, etanol itu punya oktan yang lebih tinggi. Artinya, dia lebih tahan ditekan sebelum meledak. Nah, ini justru jadi kesempatan emas buat kita. Kita bisa naikin rasio kompresi mesin, misalnya dengan papas kepala silinder dikit, biar pembakarannya makin sempurna dan tenaganya makin keluar. Tentu timing pengapiannya juga harus ikut disesuaikan ya. Tujuannya, ya seperti yang kalian lihat, biar ledakan di ruang bakar makin bertenaga. Dengan kompresi yang lebih tinggi, kita manfaatin oktan S10 biar tenaganya optimal. Kalau ngikutin acuan dari para ahli tuning kayak Graham Bell, rasio kompresi ini memang bisa kita setting lebih tinggi. Tapi, ada tapinya ini. Ini harus diimbangi juga dengan penyesuaian durasi di lubang transfer dan lubang buang knalpot biar aliran gasnya tetap efisien. Dan setelah dituning kayak gini, sangat disarankan buat pakai bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi lagi dari S10 standar. Ini penting buat mencegah knocking atau ngelitik dan memaksimalkan potensi mesin yang udah dioprek. Oke, biar nggak lupa kita rangkum cepet ya poin-poin pentingnya. Pertama, ganti part-part karet yang rentan sama etanol. Kedua, jaga kebersihan jalur bensin dari tangki sampai karburator. Ketiga, lakukan penyesuaian cerdas di rasio kompresi buat ngeluarin tenaga maksimalnya. Dan yang paling penting, ingat, soal oli samping modern, kalian nggak perlu terlalu pusing. Jadi gitu teman-teman, menyiapkan motor 2 tak kita buat bahan bakar E10, itu ternyata prosesnya cukup jelas dan sederhana kan? Ini semua demi mastiin motor kesayangan kita tetap bisa lari kenceng dan sehat. Ini bukan soal ngerombak total, tapi lebih ke adaptasi dan fine-tuning yang cerdas. Nah, pertanyaannya sekarang, kalian udah siap buat ngoprek? Alright, kita udah sampai di ujung perjalanan. Semua kartunya udah kebuka, semua informasinya udah ada di tangan kalian. Sekarang, bolanya ada di kalian. Ingat selalu mantra ini ya, oli paling jago itu bukan yang harganya paling bikin dompet nangis, bukan. Tapi yang speknya paling pas buat motormu, buat caramu berkendara, dan ya tentu buat isi dompetmu juga. Keseimbangan itu kuncinya. Nah, setelah semua obrolan kita ini, saya yakin kalian udah nggak bakal lagi tuh bengong pelangap-longo di depan rak oli. Kalian sekarang punya ilmunya buat baca label, buat nimbang-nimbang, dan yang paling penting buat milih dengan yakin. Kalian sekarang adalah smart buyer. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya buat kalian renungin. Dengan semua bekal baru ini, pas nanti ke toko lagi, botol oli yang mana yang bakal kalian angkat dari rak? Pilihan cerdas kalian hari ini nentuin nasib motor kalian di masa depan. Sampai ketemu lagi di obrolan seru berikutnya.